Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu di video pembelajaran kali ini. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang Ibu sampaikan di video ini bisa kalian pahami dengan baik, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa kembali belajar di sekolah seperti sedia kala. Nah, kali ini kita masih membahas tentang materi besaran dan pengukuran. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan setelah ini kalian mampu untuk menjelaskan pengertian dari besaran, satuan, dan pengukuran. Terus kalian juga bisa mengetahui tentang besaran pokok dan alat ukurnya. Kalian juga bisa menentukan hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Kita langsung mulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang besaran dan pengukuran. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Pengertian besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan bisa dinyatakan dalam angka. Pengertian satuan adalah istilah yang menunjukkan banyaknya suatu besaran. Nah, pengertian pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, untuk besaran sendiri dibagi menjadi dua, ada yang namanya besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran-besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya dari besaran panjang kita bisa mengukur besaran luas dan besaran volume. Nah, besaran pokok ini ada 7 dan wajib dihafal, sedangkan besaran turunan itu ada banyak. Jadi untuk besaran turunan tidak perlu dihafal. Apa aja sih besaran pokok? Besaran pokok itu tadi Ibu bilang ada 7. Yang pertama ada panjang, ada massa, ada suhu, ada arus listrik, waktu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Karena besaran pokok ini wajib dihafal, jadi supaya bisa mudah menghafalnya, kalian bisa membaca ini dari bawah ke atas, membaca huruf depannya dari bawah ke atas menjadi jiwa SMP. Jadi bacanya dari bawah ke atas supaya kalian bisa lebih mudah menghafal 7 besaran pokok yang ada. Nah, setiap besaran pokok ini memiliki satuan yang sudah ditentukan. Mereka juga memiliki satuan internasional. Apa aja satuan internasionalnya? Yang pertama panjang, satuan internasionalnya adalah meter, massa satuan internasionalnya kilogram, suhu satuan internasionalnya Kelvin, arus listrik satuan internasionalnya ampere, waktu satuan internasionalnya second, intensitas cahaya satuan internasionalnya ada kandela, jumlah zat satuan internasionalnya adalah mol. Nah, dari ke-7 besaran pokok ini yang akan kalian pelajari di SMP ada 4, yaitu panjang, massa, suhu, dan waktu. Untuk arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat akan kalian pelajari nanti ketika kalian SMA. Nah, sekarang untuk arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat, yang penting kalian hafal dulu ke-7 besaran pokok ini. Kita mulai membahas dari panjang dulu ya. Nah, panjang tadi satuan internasionalnya adalah meter. Ada satuan lain selain meter. Pasti kalian udah kenal nih sama si tangga konversi ini nih. Dari zaman SD pasti udah pernah ketemu sama tangga konversi ini. Nah, selain satuan yang ada di tangga konversi ini ada juga satuan yang inci 0,0254 meter atau sama kayak 2,54 cm. Juga ada satuan kaki. Nah, ini satuannya 1 kaki sama kayak 0,3048 meter atau sama kayak 30,48 cm. Nah, inci ini biasanya dipakai untuk pengukuran TV atau handphone atau perangkat-perangkat elektronik lainnya, biasanya pakai satuannya inci nih.
Terus untuk kaki, kenapa ada satuan satu kaki nih? Karena zaman dulu katanya kaki-kaki orang zaman dulu tuh, zaman Nabi itu sepanjang ini minimal sepanjang 30 cm. Kebayang ya sepanjang apa dan sebesar apa orang-orang zaman dulu itu. Nah, terus ada 1 yard. Itu sama kayak 0,9144 meter atau sama kayak 91,44 cm. Terus ada satu satuan astronomi. Nah, ini bacanya 149.598.550.000 meter. Nah, satuan astronomi itu adalah jarak rata-rata dari matahari ke bumi. Terus ada satuan lagi yang besar, yaitu ada 1 tahun cahaya. Nah, segini nih ya, ini bacanya gimana nih? Nah, jadi semakin besar 1 tahun cahaya itu. Nah, ini satuan-satuan yang besar nih, ada satuan astronomi dan ada 1 tahun cahaya. Nah, alat ukur panjang yang akan dibahas ada 3. Yang pertama udah tahu nih ya, ini namanya penggaris yang sering kalian pakai pastinya. Nah, terus ada yang namanya jangka sorong, ada juga yang namanya mikrometer sekrup. Nah, kita akan bahas bagaimana cara menggunakan alat ukur panjang. Kita mulai dari penggaris atau nama lainnya adalah mistar ya. Nah, penggaris ini skala terkecilnya atau angka ketelitiannya adalah 1 mm. Contohnya nih ada sebuah penggaris dan ada sebuah pensil. Gimana cara kita mengukur pensil ini? Nah, biasanya kan kita kalau mengukur tuh dari angka 0 ya. Nah, gimana kalau bukan dari angka 0? Gimana cara kita tahu panjang pensilnya kalau tidak diukur dari angka 0? Nah, pertama kita lihat dulu angka ujung pensil yang kecil ini berapa sih? Nah, ini kan 0,1, 0,2, 0,3 kan, berarti angka terkecilnya adalah 0,3 cm. Terus angka yang terbesarnya berapa nih? Ini ada 3, berarti 3,1 untuk angka terbesarnya. Maka panjang pensilnya tinggal angka terbesar dikurang sama angka terkecil. 3,1 dikurang 0,3, maka panjang pensilnya adalah 2,8 cm. Ini untuk penggaris, pasti udah pada paham karena udah sering pakai ya penggaris ya. Setiap satu garis ini sama kayak 1 mm, maka angka ketelitiannya adalah 1 mm. Kita lanjut untuk jangka sorong. Nah, jangka sorong ini skala terkecilnya atau angka ketelitiannya adalah 0,1 mm. Nah, contohnya ini ya, ini jangka sorong nih. Yang atas ini yang satuannya senti disebut sebagai skala utama. Nah, yang bawah ini disebut sebagai skala nonius, dia satuannya 0,1 mm. Nah, gimana cara menghitung jangka sorong? Nah, cara yang pertama adalah kita harus perhatikan angka 0 pada skala nonius. Kemudian kita harus perhatikan garis yang sejajar antara skala utama dan skala nonius. Oke, kita mulai nih ya. Pertama nih, perhatikan angka 0 pada skala nonius. Kenapa harus kita perhatikan angka 0? Nah, angka 0 ini hubungannya sama skala utama. Jadi untuk patokan berhentinya skala utama. Angka 0-nya kan di sini nih. Berarti angka di skala utamanya, bentar ya. Nah, kan angka 0-nya di sini. Berhenti di sini. Berarti angka skala utamanya berhenti di sebelah sini. Angka skala utamanya berhenti di 1,1. Maka kita dapat angka skala utamanya 1,1 cm ya. Ini kan cm nih. Berarti yang skala utamanya 1,1 cm dijadikan milimeter dikali 10 karena turun 1 ya. Jadi 11 mm. Kemudian kita perhatikan garis yang sejajar antara skala utama dan skala nonius. Sekarang coba ibu zoom nih ya. Duh. Lagi benar. Nih kalau di zoom nih, di zoom banget, deket banget, ini nggak bisa lagi di zoom nih. Nah, ini kalau di zoom banget nih, yang paling lurus adalah nih, kalau misalnya kalian lihat nih yang 7 ini lurus nih, tapi dia agak mencong sedikit nih yang 7 ya kan, kelihatan kan nih, yang 7 ini agak mencong sedikit, yang 6 juga agak ke kanan sedikit. Nah, yang paling lurus adalah yang 6,5 gitu. Nah, ini cara backnya bingung. Nah, udah. Nah, jadi yang lurus
kita merhatikan garis yang sejajar antara skala utama sama nonius ya. Tadi udah Ibu zoom, yang paling lurus adalah yang 6,5. Makanya untuk skala noniusnya itu 6,5 dikali ketelitiannya nih. Ini kan tadi 0,1, 6,5 dikali 0,1 mm hasilnya 0,65 mm. Nah, kita udah punya angka skala utama 11, udah punya angka skala nonius 0,65 mm. Tinggal ditambah deh. Jadinya untuk hasil pembacaannya adalah 11,65 mm gitu. Jadi 11 ditambah 0,65 mm jadi 11,65 mm. Nah, atau bisa jadiin senti dengan dibagi 10, jadinya 1,165 cm. Ini untuk yang jangka sorong. Tadi caranya itu ya. Pertama kita perhatikan angka 0 pada skala nonius berhenti di mana nih untuk skala utamanya. Untuk kita tahu dulu nih skala utamanya berapa. Setelah itu baru kita perhatiin skala noniusnya yang sejajar sama skala utama yang mana. Di zoom banget biar kelihatan mana yang paling sejajar, harus banget teliti melihat mana yang sejajarnya. Sekarang kita lanjut ke alat ukur panjang yang selanjutnya, yang ketiga ada mikrometer sekrup. Nah, skala terkecilnya atau angka ketelitiannya adalah 0,01. Nah, dia lebih angka ketelitiannya lebih besar lagi nih untuk mikrometer sekrupnya. Nah, tadi bentuk mikrometer sekrup kayak gini ya. Misalkan ada benda di sini nih. Nah, kita mau ukur berapa? Kita kenalan dulu sama bagian-bagiannya ya. Di sini ada skala utama yang leher dan ada skala nonius. Hampir sama kayak tadi yang jangka sorong. Cara menggunakan mikrometer sekrup, yang pertama kita harus perhatikan angka pada skala utama. Yang kedua, kita perhatikan garis yang sejajar antara skala utama dan skala nonius. Kita perhatiin angka skala utamanya nih. Nah, terakhir sebelum ketemu sama si lehernya mikrometer sekrup berhenti di angka ini, yaitu 4,5. Makanya kita dapat skala utamanya adalah 4,5 mm. Ini kelihatan ya, satuannya adalah milimeter di sini nih. Nah, terus lanjut kita lihat skala noniusnya. Nah, skala noniusnya yang sejajar sama skala utama berhenti di angka 46. Ini kan 45. Tambah 1 berarti 46 kan. Maka untuk skala noniusnya 46 dikali angka ketelitian mikrometer sekrup yaitu 0,01 mm. Maka didapat angka 0,46 mm. Tinggal kita jumlah deh. 4,5 ditambah 0,4 mm, hasil pembacaannya adalah 4,96 mm. Nah, ini untuk mikrometer sekrup. Selanjutnya ada massa. Nah, massa ini satuan internasionalnya adalah kilogram atau kg. Nah, kayak tadi yang panjang, kalian udah biasa ya lihat tangga kayak gini. Kalau misalnya turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Nah, ada satuan lain, ada 1 ton, 1000 kg, 1 kuintal, 100 kg, 1 ons, 1 pon, gitu. Nah, untuk alat ukur massa ada ini namanya neraca Ohaus. Terus ada neraca lengan. Nah, untuk neraca Ohaus sendiri itu juga udah ada yang digital. Nah, tadi untuk jangka sorong juga udah ada yang digitalnya sebenarnya. Tapi Ibu nggak akan jelasin yang digital ya, karena digital kan angkanya udah otomatis muncul. Nah, kita mulai membahas neraca Ohaus dulu. Nah, neraca Ohaus kan bentuknya yang kayak gini nih. Nah, di sini ada 3 garis. Kalau di zoom, kalau misalnya dideketin gambarnya kayak gini nih. Jadi ada 3 baris. Ada angka yang menunjukkan ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi kita lihat si antingnya ini berhentinya terakhir di mana sih? Gitu. Nah, untuk neraca Ohaus tinggal kalian perhatikan ini si garisnya ini berhenti di mana nih, kita sebutnya anting nih ya. Si antingnya ini pada berhenti di angka yang mana? Pertama kita lihat yang ratusan nih. Yang ratusan dia berhentinya di 300. Nah, makanya kita sebutnya lengan belakang ya, 300 gram. Terus kita lihat yang di tengah. Nah, antingnya ini berhenti pas di angka 70, makanya kita dapat untuk lengan tengahnya 70 gram.
Nah, untuk yang lengan depannya nih, yang satuan, kita zoom lagi nih ya, biar kelihatan ya. Nah, yang ini kelihatan ya, dia berhentinya ada di 5,4 tuh. Nah, jadi untuk yang lengan depan kita dapat angkanya 5,4 gram. Tinggal dijumlah deh semuanya. Maka hasil pembacaannya adalah 375,4 gram. Ini untuk cara menghitung menggunakan neraca Ohaus. Terus ada yang namanya neraca lengan. Nah, ini tuh sama kayak biasanya, pernah nggak sih belanja, masih ada nggak sih sekarang ya, di warung yang menggunakan neraca lengan. Jadi kalau misalnya mau nimbang telur nih, masukin yang sekilo pemberatnya, kita masukin telurnya sampai bunyi jeduk gitu, sampai seimbang. Nah, ini namanya neraca lengan. Kurang lebih hampir sama konsepnya sama yang di warung. Nah, contohnya nih, ini ada suatu bendanya namanya benda P nih. Nah, di sebelah kanannya diberi beberapa pemberat sampai akhirnya benda ini dan si pemberat memiliki keseimbangan. Itu jadi neraca lengannya sudah memiliki keseimbangan dan bisa dikatakan bahwa benda ini dengan pemberat beratnya sama kan. Jadi untuk mengetahui berat benda P ini tinggal kita jumlah semua di si pemberatnya. Jadi untuk mencari berat benda P tinggal angka-angkanya dijumlahin semua, 1,2 kg ditambah 80 gram ditambah 20 gram. Nah, 1 kilo itu sama kayak 1000 gram kan, jadi tinggal dikali 1000, jadi 1200 gram ditambah 80 gram ditambah 20 gram. Maka berat benda P nya adalah 1300 gram. Nah, kan ini gampang banget ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kayak gini nih, ada pemberat dan ada dua benda, di mana satu benda diketahui beratnya berapa, sedangkan satu benda lain belum diketahui. Nah, kalau yang kayak gini kita cari dulu berat keseluruhannya. Berat benda seluruhnya itu kan ada 1000 gram, 250 gram, sama 100 gram. Kita jumlahin semua, maka didapat berat benda seluruhnya adalah 1350 gram. Nah, gimana cara mencari berat benda P? Untuk mencari berat benda P, tinggal berat seluruhnya dikurang sama berat benda yang udah diketahui. Nah, berat seluruhnya tadi 1350 dikurang berat benda yang diketahui 1,15 kg. Nah, kilogramnya kita ganti jadi gram, jadinya untuk mencari berat benda P 1350 gram dikurang sama 1150 gram. Maka dapat berat benda P-nya adalah 200 gram. Nah, ini untuk cara menggunakan alat ukur neraca lengan. Setelah panjang dan massa, kita akan membahas tentang suhu. Nah, satuan suhu yang biasa dipakai di Indonesia adalah Celsius. Terus ada juga Reaumur, ada Fahrenheit, tapi satuan internasionalnya adalah Kelvin. Nah, kenapa Indonesia itu lebih suka menggunakan Celsius? Karena kita ini hidup di daerah tropis, dimana suhunya nggak ada suhu ekstrim. Kita nggak pernah mengalami suhu minus derajat, kita juga nggak pernah mengalami suhu yang panas banget, nggak pernah. Makanya kita pakainya yang Celsius. Tapi untuk satuan internasionalnya adalah Kelvin. Alat ukurnya tahu ya semua ya, ada termometer. Nah, untuk suhu dan termometer ini akan dibahas lebih lanjut, nanti ada bab khususnya, suhu, kalor, dan pemuaian. Jadi untuk yang di bab ini cukup kalian mengetahui bahwa suhu itu ada 4 satuannya, ada Celsius, ada Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Alat ukurnya juga ada termometer, tapi untuk nanti konversi suhu dan segala macamnya akan kita bahas di bab selanjutnya. Kalian juga pasti waktu SD pernah belajar tentang konversi Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit kan ya. Nah, sekarang untuk yang terakhir yang akan dipelajari di SMP ada besaran pokok, yaitu waktu. Satuan internasionalnya second, lambangnya S atau detik. Nah, satuan lainnya pasti ada menit, ada jam, ada hari, dan ada minggu. Alat ukurnya tahu ya, ada stopwatch. Nah, stopwatchnya sendiri ada digital dan analog. Ibu nggak akan jelasin yang digital, karena yang digital juga udah ada angkanya langsung. Jadi ibu hanya akan menjelaskan cara membaca stopwatch yang analog. Nah, di analog ini ada dua nih, ada jarum yang kecil dan ada jarum yang panjang. Untuk jarum yang kecil atau jarum pendeknya itu menit, menunjukkan menit, sedangkan jarum yang panjangnya atau yang besarnya itu menunjukkan detik. Cara bacanya tinggal dilihat aja. Ini yang menit dia berhentinya di mana nih?
Ini 55, 56, 57. Berarti kita dapat menitnya 57 menit dikali 60 detik, maka dapat angkanya 3420 detik. Nah, untuk detiknya kita lihat detiknya berhentinya di mana nih? Nah, detiknya berhentinya itu di sebelum 5 ya, 4 ya. Berarti kita dapat detiknya 4 detik. Tinggal ditambah deh. 3420 ditambah 4 jadinya 3424 detik gitu. Nah, ini pembahasannya sudah selesai untuk besaran pokok dan alat ukurnya. Jangan lupa dicatat dari setiap yang sudah Ibu sampaikan. Semoga bisa kalian pahami dengan baik ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya dengan Ibu lewat WhatsApp. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.